Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Pak Ape di mata pelajaran sosiologi. Ya, kita memang belum bisa bertatap muka secara langsung karena masih dalam situasi corona, dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi corona segera berakhir dan kita bisa bertatap muka sehingga bisa memahami materi lebih mendalam. Oke, hari ini Bapak akan membagikan sebuah video, semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi ini. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang proses perubahan sosial di masyarakat. Ya. Tahap proses perubahan sosial di masyarakat itu ada beberapa tahap, dimulai dari discovery, kemudian inovasi, kemudian invention, kemudian difusi, kemudian akulturasi, kemudian asimilasi dan akomodasi. Ya. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah discovery. Apa sih discovery? Discovery adalah suatu penemuan baru yang belum ada sebelumnya, atau suatu penemuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Contoh, misalnya adalah penemuan mesin uap oleh James Watt, atau penemuan radio oleh Robert Marconi. Itu adalah bentuk dari discovery. Jadi suatu penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Apa sih inovasi? Adalah pembaharuan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi inovasi itu adalah proses pembaharuan atau pengembangan dari penemuan baru. Misalnya ya, tadi sudah ditemukan mesin uap, lalu dikembangkan, misalnya menjadi mesin, ya kan? Nah, itu adalah inovasi, jadi proses pengembangan dari budaya yang ada atau sesuatu yang baru ditemukan. Nah, ketika hasil pembaharuan tadi itu sudah digunakan atau tersebar luas di masyarakat, itu namanya invention. Jadi invention manakala hasil penemuan atau pembaharuan tadi sudah diakui, digunakan, dan tersebar luas di masyarakat. Misalnya kita bisa melihat handphone, kemudian motor, televisi, itu adalah hasil pengembangan dari suatu penemuan tapi sudah digunakan atau menyebar luas di masyarakat. Oke, lanjut berikutnya adalah difusi. Nah, ketika hasil kebudayaan tadi sudah ditemukan, maka proses berikutnya adalah penyebarluasan hasil kebudayaan. Jadi difusi itu adalah penyebarluasan hasil kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, wujud kebudayaan yang disebarluaskan di masyarakat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya ide. Apa sih ide? Ide adalah suatu faham atau ideologi. Misalnya ada demokrasi, ya kan? Ada komunisme, ada yang namanya liberalisme. Itu adalah bentuk daripada ide. Ya, hasil pemikiran manusia itu namanya ide. Kemudian yang kedua ada namanya aktivitas. Ya, apa sih aktivitas? Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi kebudaya. Contoh, misalnya pola perilaku. Nah, pola perilaku masyarakat Indonesia dengan masyarakat Barat terkadang berbeda. Misalnya ya, kalau pola perilaku masyarakat Indonesia, kalau bertemu kadang mengucapkan salam, saling salaman satu sama lain. Kalau orang Barat terkadang cium pipi kanan, cium pipi kiri. Gaya hidup tentunya juga berbeda setiap masyarakat satu dengan yang lain, ya kan? Gaya hidup masyarakat perkotaan berbeda dengan gaya hidup masyarakat pedesaan. Yang berikutnya adalah artefak. Ya, artefak adalah sesuatu kebudayaan yang berupa wujudnya benda atau material. Contohnya apa? Ya kalian pakai setiap hari, kayak TV, handphone, sepeda, pakaian, dan sebagainya. Itu adalah artefak. Jadi wujud kebudayaan ada 3 jenis. Ada ide, ada aktivitas, dan ada artefak. Oke? Lanjut berikutnya adalah bentuk difusi. Nah, penyebar luasan hasil kebudayaan itu ada 3 jenis atau 3 cara. Ya, 3 cara penyebar luasan hasil budaya. Yang pertama itu namanya penetration pacifically. Artinya apa? Adalah penyebar luasan hasil budaya yang dilakukan dengan menggunakan cara damai. Ya, misalnya ya kita lihat penyebar luasan agama Islam di Indonesia itu tidak menggunakan kekerasan tapi menggunakan jalan damai. Jalan damai misalnya apa? Melalui perkawinan, melalui perdagangan, atau yang kalau di masa sekarang adalah penyebar luasan budaya Barat
melalui teknologi, melalui musik. Nah, itu tidak melalui paksaan, tapi orang mau menggunakan. Itu namanya penetration specifically. Yang kedua adalah penetration violence. Ya, violence artinya adalah penyebaran hasil budaya dengan menggunakan cara kekerasan. Contohnya, ya, penyebar luasan yang pernah terjadi di Indonesia dengan menggunakan kekerasan itu adalah penyebar luasan atau pemaksaan Jepang terhadap negara kita, yaitu misalnya adalah orang Jepang pada waktu itu memaksa orang Indonesia untuk menyembah matahari atau agama Shinto. Nah, itu ya. Kalian bisa lihat di film Sang Kiai, itu di situ ada contohnya ya. Nah, yang terakhir adalah difusi simbiotik. Apa sih difusi simbiotik? Adalah pertukaran budaya atau penyebar luasan budaya atau pertukaran dua budaya yang berbeda tapi tidak merubah budaya masing-masing masyarakat. Contohnya gini, misalnya kalian lihat orang Jawa dengan orang Sunda sama-sama kuliah di Bandung. Nah, itu kan orang Jawa ya tetap dengan Jawanya, orang Bandung atau orang Sunda ya tetap dengan Sundanya. Nah, itu namanya difusi simbiotik. Terjadi pertukaran budaya, ada persebaran budaya tapi tidak merubah budaya masing-masing. Oke. Lanjut. Berikutnya yang mau kita bahas adalah tentang pola difusi, ya. Pola difusi atau pola persebaran kebudayaan itu ada 3 macam. Ada yang namanya menyebar, menjalar, dan memusat. Bedanya di mana? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu pola menyebar. Ya, kalian lihat gambar di sini. Yang namanya menyebar itu dari satu penemuan kemudian dia mempengaruhi hal yang lain atau satu budaya dan berimbas pada budaya yang lain. Contohnya, penemuan internet. Nah, dari penemuan internet maka berpengaruh pada pendidikan. Kalau dulu pendidikan itu kan manual. Nah, sekarang dengan adanya internet, orang bisa belajar online, bisa mengupload dari YouTube, bisa lewat Google dan sebagainya. Penyampaian informasi, kalau dulu sebelum adanya internet, penyampaian lewat surat atau lewat kentongan dan sebagainya. Tapi sekarang macam-macam. Bisa melalui FB, bisa melalui Twitter, bisa melalui YouTube dan sebagainya. Kemudian sistem perdagangan. Nah, sistem perdagangan dengan adanya internet juga mengalami perubahan. Contohnya adalah bisnis online, ya kan? Kemudian ada lagi gaya hidup. Nah, gaya hidup masyarakat dengan adanya internet juga mengalami banyak perubahan. Kalian lihat sekarang ya. Ya, dengan adanya internet gaya hidup masyarakat berubah. Misalnya kita lihat ya, gaya hidup yang westernisasi atau kebarat-baratan itu adalah sebagai contoh wujud adanya internet. Kenapa? Karena orang mudah mengakses semua budaya. Jadi kita sekarang belajar budaya atau apapun itu bisa melalui internet. Nah, ini contoh namanya pola difusi menyebar. Dari satu penemuan mempengaruhi hal-hal yang lain di masyarakat. Yang kedua, kalau menjalar, bedanya dengan menyebar. Kalau menjalar, dari satu penemuan hanya menjalar atau mempengaruhi satu bidang saja. Jadi kalau menjalar itu dari satu penemuan hanya mempengaruhi satu bidang saja. Contohnya, adanya penemuan pesawat itu mempengaruhi industri pertahanan. Ya, dari dulu berperang secara di darat, kemudian adanya pesawat, maka akan mempengaruhi industri pertahanan. Nah, dari industri pertahanan maka akan mempengaruhi sistem peperangan di masyarakat, ya kan? Nah, ini contoh kalau menjalar dari satu perubahan hanya mempengaruhi satu bidang saja. Kemudian yang terakhir yaitu pola difusi memusat, artinya beberapa penemuan itu mempengaruhi satu penemuan atau beberapa penemuan itu mempengaruhi satu hal. Contoh, desa terisolir, desa primitif. Nah, di desa primitif tadi kemudian dibangun listrik. Tadinya tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Kemudian dibangun jalan tol di desa tadi. Kemudian ada akses teknologi, jadi berkembangnya internet. Kemudian di situ ada pendidikan, didirikan kampus ternama. Kira-kira desa terisolir berubah nggak? Iya, betul. Desa yang tadinya terisolir atau tidak berkembang, begitu ada pembangunan listrik, ada pembangunan jalan, adanya akses teknologi, adanya pendidikan, maka desa tadi akan berubah. Nah, ini namanya memusat. Dari beberapa penemuan mempengaruhi masyarakat itu sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya yang mau kita bahas adalah akulturasi dan asimilasi. Bedanya di mana? Akulturasi adalah, ini rumusnya aja ya, pengertiannya ada di PowerPoint nanti. Akulturasi adalah pertukaran dua budaya yang berbeda menjadi budaya baru, tetapi budaya aslinya masih dipertahankan. Saya ulangi, akulturasi adalah pertukaran dua budaya, ya, atau
dua budaya yang berbeda menjadi budaya baru, tetapi budaya aslinya masih terlihat atau dipertahankan. Contohnya Masjid Agung Kudus. Ya, kalian bisa lihat nanti di internet, bisa lihat Masjid Agung Kudus itu adalah perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Bentuknya seperti pura Hindu, tetapi fungsinya untuk masjid. Nah, itu namanya akulturasi. Jadi dua budaya yang berbeda menjadi budaya baru, tetapi budaya aslinya masih dipertahankan. Berbeda dengan asimilasi. Kalau asimilasi adalah penggabungan dua budaya baru yang berbeda, penggabungan dua budaya yang berbeda menjadi budaya baru, di mana budaya aslinya sudah hilang atau melebur. Ya, contoh dangdut. Nah, musik dangdut itu adalah perpaduan antara musik Melayu dengan musik India, di mana musik Melayu dan musik Indianya sudah tidak hilang atau tidak terlihat sama sekali, tetapi menjadi genre musik baru, namanya genre musik dangdut. Jadi bedanya itu. Kalau akulturasi budaya aslinya masih dipertahankan, kalau asimilasi budaya aslinya sudah hilang atau melebur. Proses perubahan sosial yang terakhir yaitu akomodasi. Ya, akomodasi adalah cara yang digunakan masyarakat untuk meredakan ketegangan atau pertikaian. Nah, dalam proses persebaran budaya antara budaya yang berbeda itu terkadang terjadi ketegangan. Nah, cara untuk meredakan ketegangan atau konflik tadi itu namanya akomodasi. Ada beberapa macam bentuk akomodasi di masyarakat. Yang pertama adalah koersif, ya. Koersif adalah penyelesaian konflik atau ketegangan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Contohnya adalah berantem, tawuran. Nah, itu adalah koersif, ya, bentuk penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, adjudikasi. Ketika orang berkonflik memilih cara menyelesaikannya melalui pengadilan. Itu namanya judi. Judi itu diadili di pengadilan. Yang ketiga, mediasi dan arbitrasi. Bedanya di mana? Ini hampir mirip. Sama-sama menggunakan pihak ketiga. Mediasi adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu posisinya netral atau sebagai penengah saja. Ini contoh gambarnya di sini ya. A plus B, dua orang berkonflik minta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga posisinya netral ya, atau dia tidak punya kewenangan. Berbeda dengan arbitrasi. Kalau arbitrasi adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga punya wewenang. Misalnya nih A dan B berkonflik melalui bantuan pihak ketiga, maka mau tidak mau pihak 1 dan pihak 2 akan menerima keputusan. Misalnya dua orang siswa berantem, nah diselesaikan oleh kepala sekolah. Mau tidak mau dua siswa pasti akan nurut apa kata kepala sekolah. Itu namanya arbitrasi. Kemudian yang berikutnya adalah stalemate. Stalemate adalah penyelesaian konflik yang selesai dengan sendirinya dikarenakan kekuatannya seimbang atau berimbang di antara kedua belah pihak. Ya. Kemudian ada lagi konsiliasi, adalah penyelesaian konflik melalui lembaga. Ya. Misalnya antara buruh dengan pengusaha. Ya, dia menyelesaikannya lewat lembaga. Ya. Ada lagi namanya kompromi. Nah, kompromi adalah penyelesaian konflik dengan masing-masing pihak yang berkonflik sama-sama mengurangi tuntutan atau dengan cara berunding. Nah, misalnya dua orang mengalami kecelakaan di jalan. Nah, kalau sama-sama ngotot, maka tidak akan selesai. Makanya mereka berunding, sama-sama mengurangi tuntutan, gitu ya. Terakhir ada namanya genjatan senjata, adalah proses menghentikan konflik untuk sementara waktu. Itu namanya genjatan senjata. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang proses-proses perubahan sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.